Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Kesempatan kali ini teman-teman tanggal 25 Oktober 2022. Saya akan memberikan market update sektor saham, indeks ya, kemudian bahasan saham potensial. Oke teman-teman, 6 hari menguat. ISG-nya ternyata masih belum mampu juga melewatin 50 retracement-nya. Oke teman-teman, hari ini untuk ISG-nya ternyata masih belum mampu juga ngelewatin resistan di kisaran 7070-an teman-teman. Dimana kalau kita pandang dari sisi yang kanan, dia adalah merupakan 50 retracement dari tren turun ini. Dan kalau kita pandang dari sisi yang kiri, dia adalah merupakan 38 retracement. Jadi seperti biasa saya membagi pergerakan saham itu ke dalam, nah ini 0 sampai 38 retracement ya, terus kemudian yang bagian bawah 38 sampai 61. Di sini saya beri warna yang kuning. Jadi ISG-nya masih belum ngelewatin yang kuning masuk ke yang hijau, artinya memang masih belum masuk ke 38 retracement. Itu kalau kita pandang dari yang kiri, tapi kalau kita pandang dari yang kanan adalah dalam tren turun ini belum mampu ngelewatin 50 retracement-nya. Secara weekly masih oke ya, masih oke walaupun candle weekly-nya adalah terjadi pelemahan seperti ini, tapi kira-kira kalau masuk di 6987-an itu baru tembus di supportnya weekly yang support jangka panjang, jangka menengah yang pertama ya teman-teman. Kemudian kita lihat dulu untuk pergerakan saham hari ini sudah nggak seragam lagi teman-teman ya. BRI hijau, BNI hijau, Astra, GoTo sedikit hijau tapi sempat turun, Bian ya, hijau juga, AMRT, ICPB, KLBF, Cepin. Sedangkan yang lainnya merah teman-teman ya. BCA merah, banking-banking ini beberapa ketemu resistan. Jadi tipikal beberapa saham ini pada ketemu resistan teman-teman. Sehingga bentuk candlenya adalah ya retracement. Beberapa yang ada yang shooting star, ada yang doji, butuh konfirmasi besok. Beberapa bentuknya sudah sekitar 2 hari terkoreksi sehingga terbentuk pola retracement ataupun koreksi. Seperti itu. Kemudian kita lihat dulu untuk pergerakan regional. Amerika tadi malam hijau, Eropa masih kelap-kelip, kemudian Asianya masih merah, Dow-Food-nya masih merah juga. Rupiah masih sama di kisaran 15.600-an teman-teman. Kita tengok dulu pergerakan chartnya secara detail. Kita lihat intraday untuk market Asia ya. Asia Nikkei-nya saya mesti refresh dulu teman-teman. Saya mesti refresh dulu ini Asianya. Ini masih belum refresh juga. Ini adalah pergerakan Nikkei ya. Hijau. Kemudian ini adalah Hang-Seng-nya masih merah ya. Terus kemudian ini Eropa. Eropanya juga masih campur-campur ya. FTSE-nya merah, DAX-nya merah, CAC 40-nya hijau. Kira-kira seperti itu. Kondisi futures-nya kita lihat dulu pergerakan futures-nya teman-teman. Cenderung melemah ya. Seperti itu. Oke, kita ikutin aja. Sekarang masuk ke bahasan komoditas ya, harga komoditas teman-teman. Oil masih turun 83 sekian. Kemudian gasnya turun, coal-nya turun ya 390-an. CPO masih ya menguat ya 4129, tapi harga-harga saham CPO juga ya nggak kemana-mana juga sih, masih belum mampu naik lebih tinggi. Nikelnya tetap, goldnya turun, tinsnya juga masih turun. Jadi memang komoditas-komoditasnya pada banyak yang turun ya teman-teman.
Dolar indeksnya seperti biasa ketika dolar indeks mengalami penguatan itu market sahamnya cenderung turun, dan ini juga dolar indeksnya ada sedikit penguatan. US 10 years-nya ini ada turun ya. Kita lihat dulu karena marketnya belum buka. Terus kemudian commodity index, core commodity CRB indeksnya sudah sekitar 4 hari ini nggak ada perubahan ya teman-teman. Terus hari ini teman-teman untuk pergerakan sektor ini per kondisi sore saya refresh sudah tadi banyak yang hijau sih. Tapi ini udah enggak udah turun lagi. Contohnya kalau tadi itu leadernya adalah sektor health ya teman-teman. Farmasi-farmasi rumah sakit seperti itu. Tapi ini sudah dipimpin oleh properti. Tapi kenaikannya kecil. Artinya apa? Artinya ya intraday-nya memang banyak yang turun ya. Coba kita lihat chartnya. Chart historik. Ini daily chart ya. Nah ini kan seperti ini. Daily chart seperti ini adalah indeks healthcare itu tadi sempat tinggi ya. Ini daily aja ya. Tadi itu sempat tinggi. Memang sempat memimpin pergerakan tapi ini turun. Udah turun. Pergerakannya seperti itu. Terus kemudian sektor apa ya? Teknologi coba kita lihat. Teknologi sih nggak ada. Tadi yang memimpin itu adalah sektor healthcare ya teman. Healthcare-nya. Properti kita lihat pergerakan sektor ini. Properti sih naik. Nah, ini teman-teman bisa lihat sebenarnya sektor properti ini chartnya bagus ya. Sektor properti chartnya bagus. Coba kalau sektor finance, kita lihat sektor daily chart dari sektor finance-nya oke. Cuman ini sudah mulai ada pelemahan ininya ya, candlestick-nya. Karena kenaikannya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Jadi sektor finance ini memang banyak yang ngedrive dari IHSG teman-teman. Banyak yang ngedrive dari IHSG sehingga bentuknya dari IHSG ya mirip dengan saham-saham penggeraknya atau drivernya seperti itu ya. Ini dalam pergerakannya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian dari saham-saham itu teman-teman, karena sudah pada banyak yang turun juga dalam closing intraday-nya, coba nggak apa-apa sih saya sebutkan coba yang hari ini pada bergerak, tapi ini tentu sudah nggak sekencang intraday-nya karena udah pada banyak yang turun ya. Tersisa yang masih nggak turun. Jadi awalnya tadi pada tinggi-tinggi naiknya, tapi karena terus pada turun, tersisa yang masih hijau ini bukan berarti dia lagi bagus sektornya, tapi bisa jadi karena yang lainnya turunnya dalam. Kita lihat properti ada Puri, APLN, di sini saya hanya kenal APLN aja, volumenya yang besar-besar. Kemudian paling LPKR, yang lainnya apa nggak ada, SMRA itu aja ya. Kemudian indeks teknologi sahamnya buka ya, buka oke hari ini naik 3%, MTDL, GoTo ya, seperti itu. Terus ini teknologi kan banyak yang naik juga di MMX, tapi coba yang turun Axioo, HDIT, OGI, kita nggak begitu sering bahas itu. Kemudian healthcare teman-teman ada SRAJ memang melanjutkan kenaikannya, Same cukup oke, Silo cukup oke, KF ya, KF melanjutkan kenaikannya, Mika. Nah, Mika itu opening tadi kenceng banget teman-teman. RSGK ini saham-saham rumah sakit ya teman-teman. Termasuk AGII juga seperti itu. Industri, ini nggak begitu kenal saya. MLIA paling ini Astra tapi kecil ya. Kemudian ini produsen keramik. Oke, kemudian BUMN 20, coba saya lihat. Di karya saja sih yang bergerak agro ya, agro oke, tapi bridge-nya tadi balik arah lagi, PTPP juga bergerak juga sih. Elsa oke ya, BBNI masih oke, Wika. Nah ini bridge-nya turun lagi. Infobank. Nah Penin masih lanjut naik, BNBA, tapi beberapa saham-saham digital terhambat ya pergerakannya. Kemudian non siklik coba kita lihat. Ini MPPA ya, MPPA. Saya catat ulang aja, MPPA
Asa ini saham-saham baru sebagian belum saya masukkan teman-teman. Jadi harus nambah koleksi saham-saham baru lagi nih teman-teman. Kemudian non cyclic sudah, finance. Oh iya, BVIC bergerak, BVIC baca. Coba sih catatan saya udah saya lingkarin belum? Oke, sebentar. Oh, BVIC baca. Oh ya, udah pada saya lingkarin semua kok. Kemudian infra. Di karya Jikon sedikit naik hari ini. Oke, baik teman-teman, kita langsung masuk ke bahasan ya. Bahasan seperti biasa. Nanti yang sahamnya bagus, kira-kira mungkin akan saya beri asterik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke bahasan banking ya. Banking ini ada beberapa yang terkena resistan teman-teman. Seperti BNI, Bank Mandiri, BCA, BTN, BNGA, BJBR, NISP temu resistan. Seperti ini BNGI, BBNI ini ya boleh dibilang dekat resistan sih teman-teman. Jadi wajar kalau terkoreksi. Supportnya ya bisa digunakan high sebelumnya di 9350 seperti itu. Dalam weekly-nya Pak, coba yang lebih jelas. Nah, ini udah deket di resistan juga soalnya ya. Jadi kurang menarik seperti itu. Bank Mandiri juga udah 3 hari ini retracement. Berkoreksi juga, ini all time high, jadi the sky is the limit. Jadi sementara ya supportnya dia coba kita cari yang paling deket aja. Supportnya sekarang di 10.235, 50 retracement-nya minimal di 9.930 ya. Kemudian BRI masih melaju. Yang hari ini masih oke, Bank Danamon, BRI, Grup Penin sebagian ya. BRI masih karena memang BRI ini secara pergerakan dia tertinggal dibanding yang lain ya teman-teman. Resistan candle masih ada di 4660, 4710 ya. BCA sama juga retracement juga, terkoreksi juga ya, jelas ya udah ketemu resistan juga. BTN juga sama. Dia sekarang bertahan di 50 retracement-nya 1530. Nah, ini Bank Danamon yang lanjut naik. Jadi ada dua yang masih lanjut naik, BNI dan Bank Danamon. Bank Danamon kalau kita lihat harga dalam weekly chart-nya, dia baru keluar dari 3.580 atau di MA 200 atau sekaligus 50 retracement. Resistannya masih banyak karena ini downtrend ya teman-teman. BNGA juga oke, weekly-nya ya, weekly-nya oke, daily-nya ketemu resistan wajar, BPKP nggak kemana-mana, BTPS nggak kemana-mana, BCTM enggak, BJBR ini cukup oke, BJBR. Kalau kita lihat rebound-nya ini dia sampai di 50 retracement ya. Kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu, kita ganti trennya teman-teman. Nah, ini sudah sampai di 50 retracement. Kemudian NISP kemarin kan naik, hari ini sempat naik tapi terkoreksi lagi untuk NISP. Nah, NISP ini kalau dalam tren besarnya ini teman-teman, dia udah masuk ke hijau 3 hari. Ada resistan di 765, masih belum mampu ya. Kalau kita lihat dari tren turun terus kemudian naik, dia ada supportnya di 755. Kemudian grup Penin teman-teman, grup Penin beberapa masih oke, seperti PNBN. Ya, ini all time high, weekly monthly bagus, weekly-nya bagus. Kalau beli sekarang kurang bijak, jadi tunggu koreksi dulu ya. PNBS sudah mulai koreksi, tapi ini kan secara tren memang nggak sekenceng PNBN, dan ini juga pernah turun, jadi masih banyak resistan. 102, 115 ya. Kemudian PNLF retracement juga ya, wajar lah koreksi. Kemudian bank digital teman-teman ya. Kita bahas bank digital. Untuk Arto dia konsolidasi nih. Arto coretan saya kok hilang ya. Arto ini konsolidasi.
Nah, di sini aja deh. Pokoknya di 5670 tuh Arto 50 retracement ini masih belum mampu. Hari ini mampu ya. Hari ini sampai 58 deh. 58 kalau nggak salah. Tapi balik arah lagi. Nah, BBYB udah keluar laporan keuangan ya, teman-teman. BBYB laporan keuangan keluar. Ini seperti ini ya. Ini apa ini? BCA ya. Ini BCA. Teman-teman, ini sebentar saya cekkan dulu scrolling saya nggak bisa ngelihat scrolling saya. Oke, ini adalah BCA, kemudian ini Bank Jago, ini BNI, ini saya kembali dulu, saya cari dulu ke depan. BBYB mana? BBYB kok nggak saya catat ya, padahal tadi sudah saya ini nih. Ini BCA, Bank Jago. Terlalu lama kalau saya download, tapi nggak usah aja ya. Oke teman-teman, kemudian saya lanjutkan. BBAI ini masih temu resistan ya, hari ini terkoreksi juga. Temu resistan di 23,6 masih belum mampu. Agro cukup oke ya teman-teman, namun sayangnya dia balik arah lagi sampai 50 retracement ya. Jadi memang the power of 50 retracement ini barang terkoreksi. Kalau dilihat seperti ini kok cantik ya. Kalau dilihat seperti ini kok cantik chartnya. Wow, cantiknya gitu. Tapi begitu dilihat lebih detail, wow, downtrendnya begitu. Tapi kan yang downtrend ini kan kalau naik terus ya bagus. Masalahnya naik terusnya kapan kan begitu. Ya. Kalau kita lihat nih weekly-nya. Nah, kan. Nah, ini kalau dia naiknya konsisten dengan power yang oke ya oke gitu ya, teman-teman. Nah, ini sih menarik sih. Ini agro coba kita cari yang paling kecil aja deh trennya. Ini aja dulu lah. PR-nya agro itu tren yang paling kecil ini dia mampu nggak gitu. Kalau itu mampu ya nanti kita kasih target lebih tinggi lagi. Ini udah sampai 50 retracement ya teman-teman, agro balik arah. Bagi yang belum tahu cara mencarinya, dibaca di video saya yang cara mengukur potensi rebound suatu saham ya. Itu teman-teman sudah saya bahas kok di situ. Kemudian bridge-nya juga bagus sih secara weekly sebenarnya. Cuman ya nggak naik-naik kan gitu. Daily-nya masih banyak hambatan. Daily-nya bridge masih banyak hambatan. BNLI gagal ya. Sebenarnya sempat ngegas hari ini balik arah. AGRS sedikit oke teman-teman, ini saya lingkarin. Tapi ya sekali lagi seoke-okenya saham downtrend itu tetap banyak musuhnya ya. Artinya bisa berat naiknya. Kemudian baca ya akhirnya naik lagi, tapi resistannya masih banyak. Ada 152, 15, 163, 180. Kemudian INPC hari ini rebound. Ini pesan saya sih ada pola sebelumnya ketika naik sehari, besoknya turunnya berhari-hari. Jadi hati-hati aja ya. BGTG juga sedikit ada perlawanan teman-teman ya, tapi doji. 50 retracement-nya 113. Ya pokoknya saya sebut lah saham-saham yang ada pergerakan nih seperti BNBA. Cuman teman-teman saran saya tetap harus hati-hati, ini saham-saham yang downtrend lama seperti itu menggeliat karena kemarin laporan keuangan dari sektor ini ada yang bagus. Diharapkan mungkin bagus kan seperti itu kalau rilis laporan keuangan. Jadi tetap harus berhati-hati. Devin 2 hari balik arah ya teman-teman. Ini volatilitasnya tinggi, jadi melihat seperti ini artinya teman-teman kalau masuk dan udah bergerak ke kanan harus take profit ya. Jangan disimpan. Kemudian Amar hari ini sebenarnya lanjut naik nih teman-teman. Amar targetnya ke 330 tuh ya kurang 22 poin lagi ya. 50 retracement-nya. Ada lagi tadi yang BFITS ya. BFITS itu Bank Victoria. Nah, Bank Victoria coba kita tarik trend base Fibo-nya. Boleh, bisa dipakai ini. Kemudian kita tarik, dia ada resistan 151, targetnya 160 ya. Kemudian bank juga ada sedikit pergerakan, tapi sekali lagi long downtrend juga. Cevin masuk mana ya? Tadi belum saya bahas kah? Cevin Clip and Finance, teman-teman ini terkoreksi sih. Oke, kita lihat besok ya koreksinya.
karena dia monthly-nya tinggi, weekly-nya tinggi, daily-nya koreksi wajar. Nah, kita ukur dulu di supportnya di berapa. Kalau terkoreksi itu wajar, naiknya udah kenceng kok. Kita lihat dari sini, dari awal dia break ya. Supportnya 429, 406 teman-teman. Kemudian untuk buka, kalau kita lihat kan dari tinggi banget turun habis ya. Ya oke lah, kita perbesar dulu biar lebih enak dilihat. Nah ini PR-nya di 270, 285, target 298, itu aja. Arto tadi udah saya bahas, GoTo. Nah, GoTo itu tadi hampir sentuh 181. Hari ini sampai 183 tapi rebound dan nggak tahu besok masih kuat naik atau mau lower low lagi ya. Hati-hati ya teman-teman. Kemudian Astra Internasional masih melanjutkan kenaikannya, sementara targetnya tetap ke 6750 di 50 retracement-nya. Auto sebenarnya bagus hari ini, tapi dia rebound lagi, koreksi lagi. Di auto tuh di sini ada demand sebelumnya, tapi sekarang dia menjadi supply. Kalau orang-orang yang masih pegang di sini belum keluar, bisa jadi itu akan mengguyur saham ini, termasuk yang di kuning sebelahnya ini ya. Kemudian United Tractor belum ada pergerakan. Ini malah turun di bawah 38 retracement ya teman-teman. Jadi targetnya ada ke 30.200. Kemudian terkait consumer teman-teman nih pada kurang-kurang bagus semuanya nih. Pada terkoreksi maksud saya begitu. Kemudian seperti ini ya. Indofood terkoreksi. Oke, saya lanjutkan. Mayora juga retracement ya. Naiknya udah kenceng teman-teman. Jadi wajar kalau perlu koreksi. Oke, supportnya di berapa? Saya ambil aja dari bawah langsung. Jadi supportnya kemarin disentuh ya 233, kemudian 2215. Aces hari ini gagal lagi. Ya memang saham yang long downtrend itu masih berat banget kalau naik. Jadi teman-teman mesti harus hati-hati. Unilever retracement wajar, terkoreksi. Kita lihat supportnya dia di berapa nih. Supportnya dia ada di 5173 teman-teman. Pino masih belum ada pergerakan. ICPB ketemu resistan juga. Sido muncul hari ini bagus kan sebenarnya. Tapi ya sudah melemah lagi. Karena di titik sekarang nih Sido muncul nih ada sebelumnya merupakan demand, sekarang menjadi supply. Nanti kalau naik lagi di sini ada demand yang sekarang menjadi supply, bisa menjadi supply seperti itu. Jadi di resistan-resistannya baik itu terbentuk karena Fibo ataupun terbentuk karena sekumpulan candlenya itu merupakan resistan yang harus diwaspadai. Udang garam retracement juga, ya MSP juga sama retracement, rata-rata ketemu resistannya pada terkoreksi ya. Nah ini WIM teman-teman. WIM di catatan saya kemarin supportnya memang ada di 38 di 38 retracement itu kuncinya, kalau itu jebol bisa koreksi lebih dalam, tapi ternyata dari situ mantul. Lumayan ini pantulannya sekitar 65%-an. Kemudian AMRT masih melanjutkan kenaikannya ya, ini barang ya. Oke, koreksinya masih tipis banget. Kemudian Aisyah pun sama, ini masih belum ada pergerakan lebih lanjut atau masih bergerak dalam rentang yang sama. Ini juga long downtrend juga ya teman-teman, mesti hati-hati juga. Kemudian terkait energi, Elsa cukup bagus nih. Cuman ini adalah 50 retracement-nya dia. Ini cukup berat sebelumnya karena nggak mampu lewatin titik itu. Nah kita perhatikan karena hari ini dia mampu lewat di 334 ya. Medco pun juga masih oke, wajar kalau ada sedikit koreksi. Perusahaan gasnya rentang geraknya masih sama sebenarnya. Supportnya 1877, berikutnya 1805. Akra volatilitasnya dalam ya teman-teman. Ini cost to cost ya, artinya resistan to support. Supportnya bahkan support 2 itu di hampir disamperin.
Tapi ini barang oke untuk tradingan. Kalau teman-teman yang hafal, polanya memang dia seperti itu ya. Tapi biasanya kalau turun dalam, besok market mendukung bisa rebound ya. Kemudian harga sawit itu masih di 4.100 ringgit ya teman-teman. Tapi sawitnya ini masih belum mau beranjak ya. Sudah 3 hari koreksi untuk Astra Glustari, LSIP-nya juga sama 3 hari koreksi. SMS saja yang agak beda pergerakannya, tapi hari ini kebetulan dia inline dengan market, dia break dari 50 retracement. Supportnya 1369, CSRA nggak ada. SIM ya, SIM aja yang hari ini pergerakannya cukup oke, tapi ini juga sudah sampai di 50 retracementnya. Rata-rata ketemu resistan atau terkoreksi ya. Nah ini sama kan. Ya intinya pada terkoreksi ya teman-teman. Kemudian terkait batu bara, harga batu bara turun, saham-sahamnya juga lagi lesu ya teman-teman. Harum ini break 61,8, ini sudah ekstrim koreksinya ya. Karena koreksinya udah ngelewatin yang hijau itu. Indo Tambang Raya sih masih hitungannya masih sama dia ya. Kuncinya kalau Indo Tambang Raya itu 41.950 itu 38 retracement masih belum. Adaro ini juga di titik yang cukup penting karena Adaro ini nggak pernah terkoreksi di bawah 38 90-an, 3880-an. Hari ini ya 3880-an lah. Di sekitar 3.810 kalau itu lewat dari situ ada support di 37. Saya tertarik untuk ambil kalau misalkan dia terjadi overshoot. Kita lihat marketnya besok seperti apa. Jadi apakah mungkin ini terkoreksi juga karena saham harga coal juga turun ya. APTBA masih belum mampu, dia bersandar di MA 200 ya sekarang. KKGI nggak ada pergerakan, Indika juga rata-rata sama, pergerakan rentang geraknya masih sama dengan kemarin-kemarin. Ya, kemudian DOIT, MBSS sama semua terkoreksi, kecuali MBSS ya teman-teman. Memang cara pergerakan dia agak beda untuk MBSS ini. Break dari 50 retracement, lanjut kemarin, hari ini lanjut lagi naik. Nah, dia baru aja ngelewatin 50 retracement dalam tren atau dalam weekly chartnya. Trennya tentu lebih besar yang saya ambil ya, 61,8 sekarang menjadi support di 1300. Berikutnya resistannya ada di 1417. Kemudian pergerakan yang lainnya, Toba sedikit ada kenaikan tapi ketemu resistan 705 ya. Balik arah lagi. Yang lainnya bagaimana? Sama ikut terkoreksi juga. Nah, hari ini yang tadi pagi kemarin bagus, PKPK juga balik arah lagi. CPI juga balik arah lagi. Secara umum inline semuanya dengan pergerakan sektor batubara, saham-saham batubara juga pada turun. Kemudian terkait metal teman-teman, ADMR masih belum kemana-mana, Antam juga disupport nggak kemana-mana, bahkan lower, Inco nggak kemana-mana walaupun gerak 1% hitungannya berada di supportnya. Tins juga nggak kemana-mana, supportnya 1330 ya. MDKA juga masih nggak ada pergerakan karena memang metal-metal juga komoditas ini harganya juga nggak ada pergerakan ya teman-teman. Kemudian telekomunikasi juga hitungannya ya sama, pada nggak bergerak semua kecuali Indosat ya. Indosat cukup oke, dia masuk lagi. Ini overshoot nih, koreksinya udah dalam nih. Indosat tuh kemarin doji terus, butuh konfirmasi. Hari ini konfirmasi cukup oke. Namun ya hitungannya masih belum bagus sih candlenya. Masih ada mungkin ada pelemahan. Nah, seperti ini boleh juga kita ukur di mana kekuatan naiknya itu di berapa saja bisa. Kita tarik Fibo sini. Nah, diam-diam kenaikan Indosat ini sudah hampir sampai 50 loh. Jadi kalau teman-teman berprinsip trading pada 50 retracement, kemarin masuknya itu dari kisaran 6127 sampai 65, maka titik target titik take profitnya 69 ya. Kemudian Excel belum ada pergerakan juga, masih tetap
Trennya udah 2 hari balik arah lagi, jadi memang kadang sinyalnya di brand tuh bagus tapi balik. Ya, jadi mesti harus hafal pergerakannya. Nah, kemarin TOWR gimana? TOWR masih cukup oke sih, walaupun kenaikannya tertahan ya. Targetnya ke 1192. BRPT SA TPIA, BRPT aja sedikit ada kenaikan, tapi udah deket sih di target pendek 81750 retracement. SA jalan di tempat ya. TPIA juga temu resistan balik arah. Kemudian Adikarya hitungannya ya masih jalan di tempat. Wika juga PTPP candlenya agak lebih bagus, sudah 5 hari naik. Dari dasar kenaikannya udah berhasil lewatin resistan pertama 877, resistan berikutnya 915, 945 targetnya. Pas kita belum ada pergerakan, weton belum, keras balik arah ya. Kemudian IESP masih sama di resistan 270, 38 retracement, target 280. Kemudian GDST teman-teman, ini tadi pagi saya bahas, dia berhasil setelah konsolidasi berhasil break 227 ya, lanjut naik. Nah ini kalau kita lihat, nah pergerakan seperti ini ya. Kemudian ADCP, JSMR balik arah lagi, retracement seperti itu. Kemudian terkait properti yang tadi merupakan sektor yang pergerakan paling bagus ya, karena yang lainnya pada turun begitu. BSD belum ada pergerakan, Pakuwon ya sedikit-sedikit ada pergerakan candlenya seperti itu. Asri ya sedikit ada pergerakan. SMRA gimana? Ya intinya ngetes resistan pertama tapi juga nggak gerak-gerak ya. Memang lagi berat juga sih sektor ini. Kemudian APLN, nah ini yang ini pergerakannya memang sehari naik sehari turun kadang begitu. PCK kemudian semen INTP masih belum balik arah lagi, SMKR terkoreksi lagi, SMCB, SMBR nih cukup oke, testing resistan berhasil closing di atas resistan 427. Kemudian transportasi ASA teman-teman ya, ASA breakout dari konsolidasinya, resistan 1230 cukup oke nih, tapi selama tren turun ini turunnya sih pelan-pelan ya, jadi kadang agak gak sabar untuk beli nggak dapet. Nah ini naiknya mau gimana nih, karena ada resistan di 1230, 1340, 1430 ya. Yang lainnya sektor transportasi belum ada pergerakan, SMDR Hais belum, TNCA, Temas belum semuanya ya. Terkait media, SCMA testing resistan 50 retracement masih belum mampu juga ya, sedikit naik dari dibanding kemarin. MTK itu tadi udah belum saya bahas ya. Resistan di 1540 ya. Target 1636, tapi ini barang lagi nggak enak pergerakannya karena kemarin juga sudah naik rebound, naik terkoreksi di sini ya. Di sini juga hati-hati aja. MNCN tadi kemarin oke, hari ini balik lagi. Kemudian Saratoga masih belum ada pergerakan. MTDL teman-teman bisa perhatikan ya. Catatan saya mana ini? MTDL teman-teman bisa perhatikan. Targetnya 623, oke nih. IMAS juga teman-teman bisa perhatikan. IMAS mulai rajin bergerak ini. Resistan 861, target 888 ya. IMJS masih belum. ASA tadi sudah. Era melempem lagi. Same teman-teman perhatikan, mampu lewatin 287 itu resistan pertama, resistan berikutnya 307, targetnya 323. Kemudian TKIM rentang geraknya sama. Ini justru yang bagus adalah INKP terkoreksi tapi rebound, tapi ini masih ada resistan 9250 ya.
Grup-grup LIPO, MPPA ini long downtrend, tapi kalau kita coba tarik gini baru kelihatan bagus. Resistan dia ada di 143. Multipolar juga masih belum ada pergerakan ini. LPPF aja yang kemarin ya bergerak, tapi ini sudah 2 hari koreksi lagi. 2 hari koreksi lagi. PCK nggak ada pergerakan. LPKR aja sedikit ada pergerakan, boleh saya tarik Fibonya. Resistannya 101, 105, target 109 ya. Kemudian terkait ayam-ayaman, pergerakannya juga masih tetap saja. Malindo 2 hari rebound nih ternyata. 2 hari rebound, coba kita ukur teman-temannya. Dia sampai di 570 ini adalah merupakan resistan kedua teman-teman ya. 50 retracement 587. Javanya, nah ini kadang yang satu bagus, yang satu jelek seperti itu ya. Javanya jelek ini lagian ke support dia 1370. Kemudian terkait farmasi ada cukup ada geliat yang cukup berlanjut ya. KF pelan. Nah ya KF kan biasanya kenceng loh. KF itu resistannya 1220, besok perhatikan the nextnya 1275, targetnya 1320. AGI juga rebound dari dasar teman-teman ya, tapi balik arah lagi hari ini. Masih belum mampu lewatin 2050 ya, 2050. Perhatikan nih, lumayan nih ya. AGII kira-kira di manakah resistan dia? Pakai ilmu kemarin aja. Resistan dia di 2015 2125, target 50 retracementnya 2220. Kemudian IRA juga ini udah berapa hari saya bahas nih reboundnya. Targetnya dia sementara ke 1213 aja dulu. Nah Mika yang hari ini saya nggak tahu ya kenapa Mika hari ini tiba-tiba kenceng banget, tapi terus turun ya. Coba kita intip-intip dulu deh asing-asingnya. Wow ini asingnya keluar terus loh. Mika ini IPO 17.000. Kita lihat coba Mika ya teman-teman. Monthly. Nggak ke cover data saya. Nggak bisa dilihat dari sini ya. Kemudian SRAJ hari ini kenceng juga. Nah ini SRAJ ini 3 hari naik ya teman-teman. Lanjut naik terus. Perhatikan aja besok apakah masih lanjut naik. Lumayan sih kalau bisa ikut, tapi saya nggak ikut ya. Nah ini dalam weekly-nya seperti ini masih jauh sih high-nya. Oke, ini menarik. Besok saya pantau teman-teman. Saya catat dulu aja SRAJ. Siapa tahu bisa buat ya ketika marketnya lagi nggak bagus bisa daripada bengong seperti itu. Kemudian Prodia ini resisten 5290 masih belum mampu. Resisten berikutnya 5518, 5704. Lainnya belum ada teman-teman. Oke baik teman-teman, 6 hari menguat, ISG-nya masih belum mampu ngelewatin 50 retracement. Ini sebenarnya udah saya bahas dari sebelumnya ya. Sebelumnya itu artinya pada saat hari pertama rebound di minggu yang lalu itu kan saya sempat bikin bahasan. Nah kira-kira kalau misal ini di awal minggu yang kemarin teman-teman, bukan yang minggu ini, minggu kemarin. Jadi ketika luar negeri rebound, IHSG rebound setelah penurunan 7 hari, ketika dia naik waktu itu kan saya bikinkan Fibo seperti ini. Nah sampai mana kira-kira kekuatan naik dia gitu. Oh ternyata di 50 retracement kemarin udah nggak kuat dan hari ini juga lanjut. Yang ini yang harus kita perhatikan besok beberapa hari ke depan nih kira-kira mau bagaimana. Apakah IHSG-nya mau turun atau cukup sampai di 50 retracement koreksi turun seperti itu. Karena bursa luar gimana? Bursa luar kita coba tengok dulu chart dari bursa luar. Nasdaq ya. Nasdaq-nya masalahnya chartnya lebih enggak juga. Nasdaq sampai di 50 retracement, DJI, Dow Jones, sedangkan Nasdaq sama SP500-nya belum
sekenceng Dow Jones, teman-teman. Jadi kita lihat dulu lah dalam beberapa hari ke depan ini. Begitu teman-teman ya, dari saya, Surya MS Trade Investment membahas market update, sektor saham, dan juga saham-saham potensial. Demikian dari saya, Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.